Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Sutrisno, peserta diklat angkatan ke-16 KDOD Samarinda. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara. Manajemen ASN merupakan pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang berprofesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fokus utama dalam manajemen ASN adalah menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Jenis-jenis aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau ASN terbagi dalam dua secara garis besar, yakni ASN kategori PNS dan kategori P3K. ASN PNS merupakan warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan. Adapun peran dan tugas aparatur sipil negara adalah: peran pertama yang diemban oleh ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, berperan sebagai pelayanan publik. Yang ketiga adalah berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugasnya adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta tugas ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih hak yang diperoleh sebagai ASN? ASN yang dibagi dalam dua kategori itu berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, hak cuti, hak jaminan pensiun dan hari tua, hak perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi. Ini diperoleh oleh ASN yang berprofesi sebagai PNS. Sedangkan P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi P3K hanya mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, berhak mendapatkan cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Jadi P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Apa sih kewajiban menjadi seorang aparatur sipil negara? Yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kewajiban keenam adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, berperilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan, hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang kedelapan adalah bersedia ditemukan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi mutasi, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Salah satu konsep manajemen PNS yang telah diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan amanah konstitusi adalah sistem merit, yakni sistem kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang manajemen aparatur sipil negara. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.